kita akan membahas satu tema yang pembahasan ini sering kita lewati ketika kita membaca satu surat yang disunahkan untuk dibaca di hari Jumat. Kita sering membaca surat ini, namun jarang di antara kita yang mentadabburi, jarang di antara kita yang tafakur tentang kandungan yang sangat dahsyat dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Salah satunya adalah surah Al-Kahf yang setiap pekan kita ulang. Di situ ada sebuah kisah, bukan cuma satu kisah, ada banyak kisah, namun ada salah satu kisah yang syarat dengan faedah, syarat dengan manfaat-manfaat yang sangat berharga bagi kehidupan kita, yaitu kisah tentang pertemuan antara Nabiullah Musa alaihi salam dengan Nabiullah Al-Khadir alaihi salam. Kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir layak untuk kita angkat di sini disebabkan ada orang-orang yang menjadikan kisah ini untuk membangun akidah sesat mereka. Di antaranya adalah kaum tasawuf atau orang-orang sufi. Mereka menjadikan kisah antara Musa dengan Khadir sebagai pembenaran atas akidah sesat mereka bahwa wali itu lebih tinggi tingkatannya daripada nabi. Mereka menganggap bahwa Musa adalah nabi, sedangkan Al-Khadir adalah wali. Kemudian di dalam kisah tersebut kita dapati ternyata nabi itu melok ngikut kepada wali. Bukannya wali yang ikut kepada nabi, tapi nabinya yang ngikut kepada wali, yang merengek-rengek ngikut kepada wali. Ini menunjukkan bahwa wali tingkatannya lebih tinggi daripada nabi. Kemudian wali itu bisa keluar dari syariat nabi. Buktinya Nabi Khadir yang kata mereka wali itu tidak wajib mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Maka wali-wali yang ada sekarang boleh dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dan punya syariat tersendiri yang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali nanti akan kita singgung satu persatu beberapa akidah-akidah sesat yang dibangun dari kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Namun inilah metode Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan metode Ahlul Bidah. Mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW untuk melegalkan kesesatan-kesesatan mereka. Disebabkan karena kegagal pahaman mereka terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Mereka tidak mau memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak mau memahami hadis-hadis Nabi, mempraktekannya, merealisasikannya dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Mereka memahami dengan akal mereka. Mereka pahami dalil-dalil itu dengan pemahaman guru-guru mereka, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan banyak orang. Bukan karena dalilnya yang salah, namun karena pemahamannya yang salah. Sebagaimana para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tastadil, walakinna sya'na ay yakuna istidlaluka sahihan. Perkaranya bukan kau bisa berdalil. Bukan itu masalahnya. Kau mengatakan qala Allah berfirman bla bla bla, Nabi SAW bersabda bla bla. Bukan itu ukuran kebenaran. Ya, ukuran kebenaran seseorang bukan karena dia bisa mengeluarkan dalil-dalil, mengeluarkan argumentasi-argumentasi atas atas akidahnya itu, bukan. Karena orang sekarang, zaman sekarang kita dapati banyak yang bisa berdalil. Maka Masya Allah sampai hafal letaknya di mana, ayat berapa, nomor berapa, kanan atas, kiri bawah, depan belakang, tahu semuanya. Bukan itu bermasalahnya, tapi masalahnya adalah walakin istidlaluka sahihan, walakinna sya'na ay yakuna istidlaluka sahihan. Tapi perkaranya adalah apakah pendalilanmu itu sahih atau tidak. Bukan dalil, tapi pendalilannya. Nah, makanya kalau kita lihat orang-orang tasawuf sufi, mereka juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melegalkan kesesatan-kesesatan mereka. Contoh misalnya, satu aja. Mereka mengatakan kalau orang itu sudah sampai tingkat makrifat, itu nggak perlu sholat lagi.
Ya, orang kalau sudah sampai tingkat makrifat, tingkatan yang paling tinggi, seorang wali yang sudah mencapai tingkat makrifat, maka nggak wajib sholat lagi. Karena orang yang sudah tingkatan makrifat, dia itu senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa terhubung dengan Allah, senantiasa ingat dengan Allah Azza wa Jalla, maka nggak perlu sholat. Apa dalilnya? Ada dalilnya loh. Akidah ngawur kayak gini, iya kan? Keyakinan ngawur kayak gini, itu ada dalilnya juga. Ada yang tahu? Hah? Yakin. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan atas kalian. Jadi menyembah Allah, kalau sudah yakin, maka nggak perlu menyembah Allah. Padahal yakin di situ maknanya adalah kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya yakin, artinya datangnya kematian. Namun mereka memahami yakin di situ artinya adalah keyakinan. Mereka juga memang berdalil dengan surah Thaha, sebuah ayat dalam surah Thaha. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Kata Allah kepada Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat, maka nggak perlu salat. Gitu dalilnya. Ya, makanya kita terus mengkampanyekan, pahami ayat-ayat, pahami dalil-dalil, praktekkan dalil-dalil itu sebagaimana para sahabat, para tabi'in mempraktekkan dalil-dalil tersebut. Gak boleh liar. Ya, ini ruh, ciri, karakteristik manhaj salaf, senantiasa mengajak kembali kepada pemahaman para salaf.